Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, video kali ini akan berbeda dengan video-videoku sebelumnya karena seperti pada judulnya guys, aku akan membacakan sebuah kisah misteri. Nah, ceritanya guys, aku ketemu dengan temanku dan dia menceritakan pengalamannya yang dia alami dengan teman-temannya. Dan menurutku it's good to share with you guys. Jadi aku minta dia untuk mengirimkan cerita itu di email dan ya aku akan membacakan untuk kalian. Nah guys, untuk kalian yang kurang suka dengan cerita-cerita horor, silahkan di skip guys. Tapi untuk kalian yang suka dengan cerita-cerita misteri seperti ini, monggo disimak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan ceritanya. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi 10 tahun lalu di asrama waktu saya berkuliah. Masih sangat jelas ingatan ini tentang apa yang terjadi saat itu. Halo, nama saya Ayu, ini nama samaran ya guys. Saya berkuliah mengambil jurusan keperawatan di salah satu universitas terkenal di kota saya. Kampus ini sangat indah, hijau dan besar, terdiri dari bangunan seperti ruang kelas yang bangunannya memanjang dan memiliki 5 lantai. Ada juga bangunan untuk kantor yang tidak kalah besarnya dari bangunan kelas. Kemudian ada chapel untuk beribadah dan masih banyak lagi bangunan di sana sesuai dengan fungsinya. Kampus ini sangat rindang dan hijau karena terletak jauh dari kota sehingga udaranya sejuk dikelilingi oleh rerumputan hijau serta pohon-pohon besar yang berumur lebih tua dari saya. Yang menariknya, kampus saya ini memiliki beberapa asrama untuk pria dan wanita yang mengharuskan mahasiswanya untuk tinggal di asrama. Dan karena tempat tinggal saya lumayan jauh dari kampus, jadi orang tua saya setuju dan memutuskan saya untuk tinggal di asrama. Di sini kisah misteri saya bermulai. Tinggal di asrama merupakan hal yang baru bagi saya, dan jangan salah pikir dulu, saya sangat menikmati proses berasrama ini. Saya memilih asrama yang sesuai dengan budget dari orang tua saya, yaitu di asrama Melati. Sekali lagi ini nama samaran. Bangunan asrama ini memanjang dan memiliki 2 lantai dan setiap mahasiswi ditempatkan sesuai dengan fakultas yang diambil. Karena saya mengambil fakultas keperawatan, jadi saya mendapatkan kamar di lantai bawah. Kamar ini ada yang tersedia untuk 6 dan 8 orang. Kamar di asrama ini tidak besar, cukup untuk tidur saja dan kamar mandi terletak di luar kamar. Setiap kamar memiliki tempat tidur 2 tingkat dan setiap mahasiswa mendapatkan 1 lemari pakaian yang kecil. Saya mendapatkan kamar untuk 8 orang yang terletak di pojok bangunan tersebut. Untuk diketahui, setiap asrama memiliki kepala asrama, yaitu seorang dosen yang juga tinggal di asrama tersebut. Berbicara tentang kepala asrama saya, beliau berumur lebih dari 60 tahun, seorang wanita yang memiliki sosok tegas dalam berbicara dan bertindak serta baik hatinya sehingga banyak mahasiswa yang senang dan hormat dengannya. Ya, itu kenangan saya tentang beliau. Masih tidak terlupakan nasihat pertama yang beliau sampaikan adalah jaga kebersihan kamar. Well, nasihat yang sangat umum menurut saya. Nah, mari berkenalan dengan teman sekamar saya, Fanti dan Ekin yang cerewet dan coplas-ceplos, Joanna yang baik, lemah lembut dan sangat religius, Melin dan Reva yang supel dan memiliki hobi yang sama yaitu menyanyi, kemudian Cindy yang saya belum begitu memahami teman saya yang satu ini karena dia sangat jarang bergaul dengan kami dan sering tidur di kamar temannya. Jadi kalau di total kami bertujuh sekamar. Proses perkuliahan dan berasrama berlangsung normal, tidak ada kendala apapun yang terjadi. Kami sekamar semakin hari semakin dekat dan mengenal satu sama lain. Kami membagi jadwal kebersihan 1 orang per hari karena kami bertujuh jadi masalah kebersihan sangat teratasi dengan baik.
kami disibukkan dengan kuliah dan kegiatan ekstrakurikuler masing-masing sampai tiba pada liburan weekend yang mengharuskan semua mahasiswa untuk pulang. Sebagai informasi, liburan weekend yang dimaksudkan ini diadakan setiap 1 atau 2 bulan sekali. Kami semua pulang dari hari Jumat selesai kelas dan kembali lagi pada hari Minggu sore dengan tentu saja membawa makanan-makanan enak dari rumah, karena menurut kami makanan di asrama itu rasanya kurang pas di lidah, tidak enak untuk lebih tepatnya. Karena kami bertujuh, jadi bekal makanan dari rumah kami banyak sekali, dari ayam pedas, ikan bakar, abon ikan, kue-kue, berbagai macam sayuran, dan masih banyak lagi. Kalau bisa dibilang, kamar kami sudah seperti rumah makan. Karena sibuknya berkuliah, jadi kami sudah mulai malas membersihkan kamar dan banyak tempat-tempat makanan yang belum kami cuci setelah dipakai. Tapi kami saling maklumi satu sama lain. Di sini kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dan kisah itu dimulai dari saya. Tempat tidur saya terletak dekat dengan pintu kamar. Dan karena saya hobi membaca, jadi posisi kepala saya tepat berada dekat dengan pintu kamar agar ketika lampu kamar kami mati, saya masih bisa membaca dengan bantuan penerangan lampu dari lorong asrama. Karena kamar kami terletak paling pojok dan menghadap ke lorong asrama, jadi setiap ada orang yang lewat, pasti kami tahu karena ada bayangan yang terpantul. Malam itu saya membaca sampai jam 12 malam dan memutuskan untuk tidur. Lampu-lampu kamar sudah dimatikan. Asrama sudah sangat sepi, yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan saya pun terlelap. Tiba-tiba sontak saya terbangun. Mata saya terbuka lebar, saya tidak bisa menggerakkan badan saya dan saya merasa kedinginan. Jantung saya tiba-tiba berdetak dengan sangat cepat. Saya tidak mengerti apa yang terjadi saat itu pada saya. Tiba-tiba saya melihat ada bayangan yang mendekat secara perlahan menuju ke kamar saya. Masih saya berpikir, mungkin itu adalah ibu kepala asrama yang melakukan pengecekan. Tapi, kok kenapa badan saya terasa semakin berat dan bayangan itu semakin mendekat? Saya kedinginan, tapi anehnya saya berkeringat. Terasa waktu sengaja berhenti sesaat yang membiarkan saya menikmati sensasi ketegangan yang luar biasa. Saya bisa mendengarkan suara langkah perlahan dari belakang kepala saya dan bayangan itu sudah semakin dekat. Saya tidak bisa menggerakkan kepala dan badan saya untuk menoleh ke lorong asrama itu. Nafas saya semakin cepat, keringat mulai bercucuran, dan bayangan itu berhenti di depan kamar saya yang hanya 1 meter dari posisi kepala saya. Secara spontan saya langsung berdoa dalam hati saya dan mata saya paksakan untuk melihat sosok yang ada di belakang saya itu. Tapi penglihatan saya masih tidak terjangkau. Pikiran saya sudah tidak karuan sampai air mata saya menetes dengan sendirinya sebagai respon dari detik-detik mencekam itu. Bayangan itu mendekat ke wajah saya dan saya bisa melihat sosok seorang nenek berambut putih dengan matanya yang besar melihat saya dengan kejam. Seketika saya bisa bergerak dan langsung berlari ke tempat tidur teman saya, Joanna. Joanna terbangun dan melihat saya ketakutan sambil menunjuk pintu kamar kami. Sosok itu sudah menghilang. Saya meminta Joanna mendoakan saya dan saya memutuskan untuk tidur di tempat tidurnya dan berjanji untuk menceritakan semuanya besok hari. Dan benar, besok hari saya cerita semuanya ke Joanna dan kami sepakat untuk menyimpan rahasia ini untuk mencegah kepanikan teman-teman kami yang lain. Karena kejadian ini, saya masih memutuskan untuk tidur bersama Joanna. Tidak menunggu lama, kejadian aneh pun terjadi kembali keesokan harinya. Kali ini dialami oleh Fanti yang tempat tidurnya di atas tempat tidur saya.
Setiap jam 4.30 pagi atau setengah 5, semua anak asrama diharuskan untuk bangun dan berkumpul di ruang ibadah bersama dengan anak asrama yang lainnya, dan otomatis asrama-asrama harus kosong karena akan dilakukan pengecekan di setiap kamar. Pagi subuh itu, Fanti merasa agak kurang enak badan dan memutuskan untuk tidak pergi ibadah pagi. Kami pun melaporkan ke petugas bahwa Fanti sedang sakit. Fanti masih terlelap tidur. Tiba-tiba terganggu karena ada yang menarik selimutnya. Fanti berpikir itu adalah ibu kepala asrama atau petugas yang mengecek kamar. Dengan spontan, Fanti hanya menjawab, "Saya tidak enak badan, jadi tidak bisa pergi ibadah." Dan Fanti pun kembali menarik selimutnya dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, kakinya ditarik dengan cukup kuat yang membuat Fanti sangat terkejut dan terbangun. Dan dengan marah karena terganggu, dia melihat ke bawah untuk mengetahui siapa yang menarik kakinya. Dia pun kaget setengah mati ketika melihat sosok yang meminta perhatiannya itu menunggu di bawah tempat tidurnya. Nenek berambut putih sedang duduk di tempat tidur sambil melihat ke arah Fanti dengan tersenyum lebar. Fanti ketakutan setengah mati dan berteriak sekuat-kuatnya, dan untunglah ada petugas pengecek kamar yang mendengar dan langsung ke kamar kami. Ketika kami selesai ibadah dan kembali ke kamar, kami mendapati Fanti sedang menangis ditemani petugas tersebut. Dan Fanti menceritakan semua yang dia alami kepada kami. Secara spontan, Joanna langsung menceritakan kejadian yang saya alami karena sosok yang kami lihat adalah sama, yaitu nenek berambut putih. Malam ketiga, kami memutuskan untuk menurunkan kasur kami di lantai dan tidur bersama. Sebelum tidur, kami bercerita tentang kehidupan kami. Kami membagikan cerita-cerita lucu kami dan kami tertawa bersama. Malam itu kami merasa damai dan merasa sangat-sangat senang menghabiskan waktu bersama teman-teman yang sudah terasa seperti saudara sendiri. Tidak terasa malam semakin larut, semua anak asrama sudah beristirahat dan kami juga sudah mengantuk dan memutuskan untuk tidur. Malam itu secara serentak kami semua bermimpi buruk dan terbangun secara bersamaan jam 2 pagi. Anehnya lagi, kami bermimpi hal yang sama, yaitu didatangi oleh nenek tua berambut putih. Malam itu kami sangat ketakutan dan tidak mau tidur kembali. Rasanya ingin berteriak dan lari dari kamar itu, tapi kami tidak mau mengganggu anak-anak di kamar lain juga. Tiba-tiba kami mendengar ada langkah di lorong kamar berjalan menuju ke arah kami. Kami tidak berani melihat karena ketakutan. Langkah itu semakin cepat dan terdengar tergesa-gesa ingin mencapai kamar kami. Jantung kami berdetak kencang dan kami semua semakin ketakutan. Tiba-tiba pintu kamar kami terbuka lebar dan kami melihat ibu kepala asrama kami dan petugas pengecek kamar berada di depan kamar kami dengan wajah yang panik. Legah dan bingung bercampur aduk. Kenapa jam segini mereka bisa datang di kamar kami? Kepala asrama kami menyuruh kami untuk membersihkan kamar saat itu juga tanpa mengatakan alasan lebih lanjut. Kami hanya menurut. Semua tempat makan yang kotor kami buang, kamar kami sapu dan rapikan. Kami bekerja bersama sehingga kamar itu sudah bersih hanya dalam waktu 15 menit. Sebelum pergi, ibu kepala asrama berpesan sekali lagi, jaga kebersihan kamar. Tanpa menunggu lama, kami langsung minta penjelasan mengapa beliau datang dan menyuruh kami tiba-tiba di jam 2 pagi. Karena ini masih tidak masuk di akal menurut kami. Memang ibu kepala asrama orangnya tidak suka banyak bicara. Dia hanya menambahkan, nanti dia datang lagi loh, sambil tertawa dan bilang itu hanya bercanda. Kemudian beliau menyuruh kami untuk tidur.
Well, perkataan yang simpel itu terdengar seram di telinga kami. Singkat cerita, hari-hari berikutnya kami tetap menjaga kebersihan kamar kami dan kejadian-kejadian aneh pun sudah tidak pernah terjadi lagi. Oke guys, sekian kisah dari teman saya. Dan menurut saya cerita ini tuh sangat seram ya guys. Apalagi si Ayu sama si Fanti, mereka melihat sosok yang sama. Walaupun mereka tidak komunikasikan tentang itu, tapi mereka melihat sosok yang sama guys. Jadi ini benar-benar sesuatu yang benar-benar mengerikan guys. Dan menurutku selain seram, kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang positif guys. Jadi intinya yang aku dapat dari kisah ini, di asrama itu ya kalian harus menjaga kebersihan. Kalau enggak ya akan didatangi nenek tua itu, gitu loh guys. Oke guys, sekian dari saya. Jika kalian memiliki kisah-kisah seram atau pengalaman-pengalaman seperti ini, kalian bisa bagikan atau kalian bisa email aku akan taruh emailku di bawah dan aku akan bacakan kisah kalian. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan di like, di komen, dan di subscribe guys. Dan sampai ketemu di kisah-kisah menyeramkan selanjutnya. Bye.